Baik, kita mulai untuk mata kuliah pengolahan sinyal komunikasi multimedia malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini nanti kita akan bahas materi tentang representasi citra. Baik, nanti tolong diperhatikan ya. Habis ini saya share slide saya. Nanti materi saya bagikan terakhir ya setelah kelas selesai di classroom. Oke, Pak. Oke. Sudah tampil slide saya? Sudah. Halo. Sudah ya? Oh, sudah, Pak ya. Sudah ya, oke. Representasi citra digital. Kalau saudara-saudara mendengar istilah citra, kira-kira gambaran tentang citra itu apa kira-kira? Gambar, Pak. Gambar. Gambar. Gambar ya? Gambar. Gambar. Gambar yang seperti apa itu kira-kira? Gambar yang bergerak, Pak. Gambar bergerak. Ya. Gambar bergerak. Oke. Ya, ya. Tidak salah. Citra itu sebutan lainnya juga gambar. Kalau kita pakai bahasa Inggrisnya atau bahasa Latinnya, kalau bahasa Inggrisnya image ya. Kemudian kalau istilah Latinnya imago. Tapi kita definisikan lagi bahwa citra merupakan benda yang dihasilkan atas upaya manusia untuk mereproduksi. Artinya apa? Mereproduksi ya, memproduksi ulang ya. Memproduksi ulang kemiripan dari sebuah atau suatu objek. Jadi ada objek real atau objek nyata ya. Kemudian kita buat replikasinya atau tiruannya, reproduksinya. Tapi dengan dimensi yang berbeda. Kalau objek real itu kan dimensinya 3 dimensi. Sedangkan kalau citra, ini reproduksi yang menggunakan 2 dimensi. Nah, objek di sini adalah objek benda fisik ya, benda nyata. Bisa manusia, bisa hewan, ya pokoknya benda real, benda nyata ya. Itu yang kita replikasi dalam bentuk dimensi yang berbeda, dua dimensi. Kemudian dari sifat citra digital atau citra ya, merupakan cahaya yang direfleksikan dari sebuah objek. Apa refleksi? Anda pernah dengar istilah itu kan, refleksi. Kira-kira apa itu refleksi? Halo? Itu di bawahnya ada penjelasannya. Di istilah fisika dasar kemarin kan ada di apa, materi optik saya kira ya. Ada refleksi, ada apa namanya? Dipantulkan. Difraksi ya, dipantulkan. Direfleksikan itu dipantulkan. Jadi sumber cahaya mengenai objek, kemudian dia akan direfleksikan atau dipantulkan lagi. Kemudian cahaya yang direfleksikan itu akan ditangkap oleh alat-alat optik. Seperti mata manusia. Mata manusia itu merupakan alat optik. Tapi buatan Tuhan, buatan Allah. Kalau alat optik buatan manusia ya kamera digital ya, kalau kita ngomong kalau untuk citra digital. Kemudian scanner, bisa juga sensor yang kita pasang di satelit untuk pencitraan permukaan bumi itu. Nah, ini sifat dari citra. Dia akan merefleksikan
merupakan cahaya yang direfleksikan dari sebuah objek. Kemudian citra itu sebagai output atau keluaran dari sistem dapat bersifat, nah ini satu, berupa optik, ya foto ya. Kalau kita ngomong foto itu kan aslinya diambil dari kata serapan ya, bahasa Inggris, yang berkaitan dengan cahaya ya. Ya, Pak. Kemudian bisa juga berupa sinyal analog. Nah, yang bisa kita tampilkan sebagai sinyal video ya untuk pada kita tampilkan pada monitor televisi untuk siaran televisi. Kemudian Iya, juga sifat citra digital itu bisa langsung kita simpan dalam bentuk data digital. Nah, hanya citra digital yang kita bisa langsung simpan dalam bentuk data digital ya. Kita bisa simpan pada media penyimpanan. Nah, kemudian citra juga bisa kita kelompokkan ya pada di sini ditampilkan pada dua kelompok. Yang pertama citra tampak, yang kedua citra tidak tampak. Yang citra tampak ya yang kasat mata yang bisa kita lihat ya. Foto, Pak. gambar, lukisan, atau display di layar monitor kita, hologram. Itu citra yang tampak atau kasat mata oleh mata kita ya. Kemudian citra yang tidak tampak ya citra digital. Nah, citra tersebut kita simpan dalam bentuk fungsi matematis dalam sebuah file. Kemudian kita simpan dalam media penyimpanan. Citranya ada tapi tidak tampak, masih dalam bentuk data digital. Tapi sewaktu-waktu kita butuhkan, bisa kita panggil citra tersebut, bisa kita cetak. Nah, seperti itu ya. Yeah. Nah, citra digital disimpan dalam bentuk format digital. Macam-macam ya nanti format citra. Ada yang tahu format penyimpanan citra kira-kira apa saja? Halo? Coba sebutkan beberapa format penyimpanan citra. IMG. IMG. Ekstensinya IMG. Apa itu? JPG, Pak. Nah, kalau JPG saya tahu. Kalau IMG masih belum familiar. PNG. Nah, PNG, oke. Kemudian apa lagi? GIF, Pak. GIF, oke. Terus? MKF. Oh, MKF itu video, Rek. Yo, beda ya, Pak. Oh, iya beda lah. Kita ngomong citra dulu. Bitmap. Nah, ada yang pernah dengar istilah format citra dalam bentuk bitmap? Ya, Pak, pernah. Ya, itu ekstensinya apa itu kalau file formatnya bitmap? Ada yang tahu ekstensinya? Dot apa berarti? Ekstensi itu apa, Pak? Ya, kita file dalam sebuah file dalam media penyimpanan kan biasanya setelah nama file ada ekstensi. Kalau umpama ya file Word ya, file Word kan biasanya nama file kemudian doc atau docx. Nah, itu namanya ekstensi. Paham ya? Nah, kalau citra ekstensinya ya bisa .jpg, .bmp, .png, apalagi. Itu namanya ekstensinya ya. Nah, itu beberapa jenis format citra ya dalam bentuk file digital ya. Kemudian hanya citra digital yang bisa diolah menggunakan komputer ya.
Kalau ada citra dalam bentuk yang masih analog, kemudian kita pengen olah secara digital ya, citra tersebut harus dirubah dulu dari citra analog menjadi citra digital. Kira-kira kita butuh device apa atau perangkat apa untuk mengubah citra analog menjadi citra digital? Halo, masih gabung? Iya Pak, masih Pak. Ya, kira-kira butuh device apa kita untuk merubah citra analog menjadi citra digital? Helmet. 5 menit lagi kita mulai. Masuk. Microsoft Word. Itu dua ya, Mas Bro, sama Pak Abian. Iya Pak, betul Pak. Bisa Pak ya. Sudah Pak, pretestnya sudah saya kerjakan. Halo, respon gimana untuk mengubah dari citra analog menjadi citra digital pakai device apa kita? Pakai Microsoft Word. Hmm? Itu Pak, Mas Firman nggak bisa masuk ke nggak bisa masuk ke PDF. Pakai apa, Phil? PDF. Hmm? Saya pakai apa saja kalau kita ngubah citra analog menjadi citra digital saya? Scanner, Pak. Pak. Scanner bisa, scanner. Ya intinya kalau citra analog kita pengen olah menjadi kita pengen olah secara digital harus kita ubah dulu menjadi citra digital ya. Suara apa ya? Iya, ada suara apa itu kira-kira? Tolong agak dijauhkan. Iya. Ya. Display saya masih tampil ya? Masih Pak, masih. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang imaging atau pencitraan. Ini jangan dibawa ke ranah politik ya. Kalau pencitraan ke ranah politik nanti beda lagi artinya ya. Kita jauhkan dari politik. Ini pencitraan di pengolahan citra. Pencitraan atau imaging merupakan kegiatan mengubah informasi dari citra tampak ya atau citra analog atau citra non digital menjadi citra digital. Nah, device-nya atau alat-alatnya yang bisa kita gunakan untuk pencitraan atau imaging ada scanner, ada kamera digital, kamera inframerah, kamera sinar X, dan kamera digital yang lainnya. Itu imaging atau pencitraan. Intinya kita akan memproduksi citra digital dengan proses pencitraan ini. Kemudian ada istilah lagi pengolahan citra. Pengolahan citra di sini disebutkan ya merupakan kegiatan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin. Jadi inputnya pada proses pengolahan citra, inputnya adalah citra digital ya dalam hal ini ya. Kemudian outputnya adalah citra digital dengan kualitas yang lebih baik atau citra digital dengan kualitas yang diinginkan pada saat proses pengolahan citra tersebut. Jadi outputnya adalah citra baru dengan kualitas yang lebih baik atau citra baru dengan fitur
tambahan yang kita inginkan. Contoh, Anda sudah pernah main-main dengan ini pakai Photoshop atau pengolah citra yang lain? Seumpama wajahnya yang aslinya, wajah aslinya itu ya orang Indonesia kan kulitnya gini ya, black sweet ya, black sweet. Jangan black aja tapi sweetnya nggak ada nanti. Black sweet, kemudian diedit pakai aplikasi-aplikasi pengolahan citra sehingga citra hasilnya akan menjadi beda. Jadi ada yang bilang istilah kamera apa itu, kamera jahat ya, bukan kameranya mestinya itu, tapi aplikasinya untuk pengolahan citranya yang menghasilkan citra baru. Jadi tujuan pengolahan citra itu memproduksi citra baru dengan kualitas yang lebih baik, atau citra baru dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Seumpamanya wajah aslinya banyak jerawatnya, kemudian citra hasil olahannya kelihatannya wajahnya sangat mulus gitu ya, nggak ada jerawatnya. Nah, nanti kalau cari pasangan jangan dilihat fotonya saja ya, dilihat real orangnya ya. Nanti khawatirnya korban seperti itu. Korban citra. Tapi jangan salahkan pengolahan citra ya. Ini ilmu itu bisa manfaatnya dua. Kalau untuk kebaikan ya hasilnya baik, kalau untuk kejahatan hasilnya jahat. Kemudian ada lagi istilah analisis citra. Analisis citra di sini kegiatan untuk menganalisis citra sehingga nanti menghasilkan informasi untuk menetapkan sebuah keputusan. Nah, contoh kalau Anda lihat di film-film Hollywood ya, ada foto narapidana dalam kasus-kasus tertentu ya. Misalnya polisi atau penyidiknya dapat foto seorang tersangka, tapi fotonya agak blur, jadi wajahnya nggak begitu kelihatan. Nah, dengan pengolahan citra ini nanti foto yang blur itu, jadi kita bisa perbaiki sehingga tampak jelas wajah atau identitas tersangka. Nah, ini kan pengolahan citra untuk kepentingan seperti kepolisian atau untuk kepentingan yang lain. Bisa juga nanti di dunia kedokteran juga ini bisa sangat digunakan pengolahan citra ini. Jadi misalnya untuk analisis citra sinar X untuk melihat kondisi patah tulang seseorang, nah itu juga pakai analisis citra. Halo, kira-kira penjelasan saya ini bisa diterima? Bisa, Pak. Ya. Nah, ini prinsip dasar dari pengolahan citra. Poinnya tadi ya, memperbaiki citra ya, atau memproduksi citra baru dengan tambahan-tambahan yang kita inginkan. Kalau di sini dalam prinsip dasar ini kita peningkatan kualitas citra. Yang pertama ini peningkatan kecerahan atau kontras ya. Coba di sini ada dua citra yang ditampilkan, citra A dan citra B. Citra A itu citra yang awal atau citra yang asli. Kemudian citra B itu adalah citra yang sudah diolah, yang sudah ditingkatkan kontrasnya. Anda kira-kira bisa membedakan dari dua citra itu? Ya, Pak. Kelihatan ya perbedaannya? Atau ya mungkin kalau matanya masih kategori normal, insya Allah bisa membedakan ya? Iya. Oke. Nah, kemudian ini proses pengolahan citra tujuan
penghilangan derau atau noise. Noise dulu apa noise? Masih ingat? Gangguan. Ya, atau istilah lainnya sinyal yang tidak diinginkan keberadaannya. Noise ya, sinyal yang tidak diinginkan keberadaannya. Nah, citra A itu citra yang mengandung noise. Kemudian citra B itu adalah citra yang sudah diolah sehingga noise-nya sudah hilang. Bisa dilihat perbedaannya? Nah, Nah, itu pengolahan citra untuk menghilangkan noise ya. Gimana? Nah, kemudian untuk penentuan bentuk objek, penentuan dimensi suatu objek, ini juga bisa menggunakan prinsip pengolahan citra. Ini nanti pakai operasi deteksi teping. Itu yang A itu citra asli, kemudian citra B itu hanya diambil luarnya saja. Ini pakai proses nanti pengolahannya pakai deteksi tepi. Deteksi tepi itu ada beberapa metode nanti ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. iya Pak. Oke, ini kalau slide yang saya tampilkan ini sudah paham semua kira-kira? Sudah, Pak. Ini pelajaran SMA ini. Oke, Pak. Koordinat kartesian. Ada dua sumbu. Saya jelaskan kira-kira sumbu X, sumbu Y. Sumbu X. Sumbu X yang horizontal. Ya, sumbu X yang horizontal ya. Sumbu Y yang vertikal. Nah, itu kalau itu kan di situ ada disebutkan dua koordinat ya. Koordinat yang pertama 2,3, koordinat yang kedua 5,2. Maksudnya koordinat yang pertama itu apa? Definisinya koordinat 2,3. Yang pertama untuk yang dua itu ada di titik X, dan yang ketiga yang nilainya 3 ada di yang nilainya 3 ini. Ya, koordinat yang pertama sumbu X-nya bernilai 2 satuan ya. Iya. Koordinat yang pertama sumbu X-nya, sumbu horizontalnya bernilai 2 satuan. Koordinat Y-nya atau yang vertikal bernilai 3 Oh ya, maaf Pak, maaf Pak. satuan. Oh, Pak. Ya, untuk yang koordinat lainnya seperti itu juga ya, yang 5,2. Sumbu X-nya berarti di 5 satuan, kemudian sumbu Y-nya di 2 satuan. Ini koordinat kartesian. Nah, di pengolahan citra kita tidak menggunakan koordinat kartesian ini, ya. Koordinat yang kita pakai di pengolahan citra adalah koordinat piksel dan koordinat matrik. Nah, ini koordinat piksel. Bedanya apa tadi dengan koordinat kartesian? Letaknya di bawah Pak. Gimana? Coba menjelaskan. Masuk monorek letaknya di bawah gitu aja. Kalau yang Isu. kartesian tadi untuk nilainya dia positif. Kalau yang di pixel dia kebalikannya, tapi dia nilainya tetap positif. Tetap positif arahnya tapi ke bawah ya, yang Bawah, sumbu Y-nya. Iya. Ya. Dua. Ini koordinat piksel. Kemudian ada lagi koordinat matriks. Nah, sama arah Y-nya ke bawah. Tapi bedanya apa tadi dengan koordinat piksel? Iya, Pak. Apa? Ini koordinat matriks, ini koordinat piksel. Coba diperhatikan dulu. Sudah? Nah, ini koordinat Sudah. yang matrik. Kira-kira bedanya apa koordinat piksel dengan koordinat matrik itu? Kalau yang metrik dia nilai poin yang pertama dia menunjukkan nilai Y. Kalau yang di tadi di mana tadi Pak? Koordinat piksel. Ya, piksel dia untuk yang nilai yang pertama dia nilainya X. Ya, itu ya perbedaannya ya. Ya, koordinat piksel
Ini angka atau nilai yang pertama ini menunjukkan nilai ini sumbu X-nya. Kemudian nilai yang kedua menunjukkan sumbu Y-nya. Piksel ini koordinat. Nah, dalam gambar nanti kita berhubungan dengan koordinat piksel dan koordinat matrik ini. Nah, kalau koordinat matrik yang sumbu ke bawah atau yang sumbu horizontal, sumbu vertikal itu adalah Y atau nilai baris. Matrik kan susunan baris dan kolom ya, matrik ya. Dapat kan materi matrik kan? Matematika teknik atau kalkulus itu sudah dapat kan? Ya, Pak. Sudah ya. Matrik adalah susunan angka dalam bentuk baris dan kolom ya. Kolom. Nah, ini kalau koordinat matriks yang ke bawah ini adalah barisnya. Kemudian yang horizontal, X-nya itu adalah nilai kolomnya. Nah, kalau koordinat matriks, angka yang pertama itu adalah angka barisnya, kemudian angka yang kedua adalah nilai kolomnya. Ya. Kemudian representasi citra digital. Citra digital ini adalah fungsi matematis ya, fungsi matematis atau fungsi intensitas cahaya, di mana citra digital direpresentasikan sebagai f(x)y atau fungsi x(y). Harga x dan harga y merupakan koordinat spasial, dan harga fungsi tersebut setiap titiknya merupakan tingkat kecemerlangan satu citra. Ini definisinya ya, dari representasi citra digital. Saya kira bisa nangkep nggak dari definisinya? Sudah kelihatan korbannya nggak? Masih belum. Belum, Pak. Belum. Belum ya. Dari penjelasan ini masih gambarannya masih kurang. Pak. Hah? Istilah-istilah barunya, Pak. Tidak sakal. Sudah, Pak. Iya, jaringannya jelek terputus sendiri tadi. Tadi Jadi citra digital ini adalah fungsi matematis ya, fungsi matematis yang fungsi intensitas cahaya. Bisa kita tulis sebagai fungsi x(y). Nah, x(y) ini adalah merupakan koordinat yang kita pelajari tadi di koordinat matrik tadi ya. Zaman itu apa istilahnya? Kemudian setiap koordinat kan ada titiknya, ya. Oke. Loh, nah titiknya itu nanti mewakili kecemerlangan dari nilai piksel itu nanti ada tingkat kecemerlangannya. Kalau seumpamanya biner ya, tingkat kecemerlangannya itu mulai dari putih sampai abu-abu, kemudian sampai hitam. Oh. Ya, Pak, Nah, ya, Pak. itu namanya tingkat kecemerlangan. Nah, kalau XY itu nanti menentukan koordinatnya ya, tempat dari piksel itu berada. Bisa dipahami ya? Nah, Mas Ahmad Haji Maulana, kira-kira internet itu apa? Terus tingkat kecemerlangannya itu dipengaruhi dari apa, Pak? Dari semakin banyak pikselnya yang berjalan. Ya nanti ada penjelasannya selanjutnya ini. Ya, cuma kamu saja yang bisa mengakses. Atau di perusahaannya, cuma perusahaannya, karyawannya atau Nah, citra digital representasinya adalah fungsi dari XY pemahaman mengenai internet dilakukan trinitas koordinat spasial atau sampling. Kritisasi di sini adalah tingkat kecemerlangan tadi ya, atau tingkat keabuan. Apa itu tingkat keabuan? Suatu rumah menjelaskan apa itu internet. Nah, selanjutnya
citra digital di sini merupakan suatu matriks di mana indeks baris dan kolomnya merupakan suatu titik pada citra. Nah, titik tersebut disebut sebagai elemen matriks. Ya. Koordinatnya disebutkan dengan angka. Umpamanya 3,2 tadi ya, itu koordinatnya. Kemudian titiknya sendiri itu tersebut dinamakan sebagai elemen matriks atau bisa disebut dengan picture element atau bisa juga disebut dengan pixel. Nah, itu namanya ya, elemen matriks yang berada pada koordinat matriks suatu citra. Halo Mbak Lia. Coba Mas Rosi, ekstranet. Kemudian secara matematis citra digital dinyatakan dalam bentuk matriks N kali M. N-nya adalah jumlah baris itu yang ke bawah ya. Kemudian M-nya adalah jumlah kolom. Nah, untuk N dan M-nya itu lebih besar. Nilai X dan Y-nya ya, kan fungsi X dan Y tadi ya citra ya. Untuk pada baris nilai Y-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan N-1 untuk pada barisnya. Kemudian pada kolomnya nilai X-nya adalah jaringan pribadi yang menggunakan nilai komunikasi publik. X-nya pada kolom X harus lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan M-1. M ini adalah jumlah maksimal kolom ya dikurangi 1. N ini adalah jumlah maksimal baris kemudian dikurangi 1. Kemudian untuk L ini adalah tingkat intensitas warnanya atau derajat keabuan. Kemudian untuk yang L-nya ini adalah fungsi XY, pikselnya ini harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan L-1. L ini adalah maksimal warna intensitas atau derajat keabuan. Nah ini fungsi XY, fungsi citra XY tadi itu kita definisikan sebagai matriks. Ini matriksnya ya. Internet sendiri kira-kira apa? Kalau yang ke bawah ini disebut sebagai apa ini? Ya, definisi dari internet. Baris ya. Kalau yang menyamping kita sebut sebagai kolom. Ya. Untuk baris yang pertama nilai M ini nilai apa ini? Baris kolom. Nah, nilai kolom yang maksimal ya. Ini baris pertama, kolom maksimalnya M ini ya. Kemudian kalau ini untuk kolom pertama dengan baris yang ke N. N ini adalah baris maksimal dari matriks ini ya. Kemudian ini coba kita implementasikan langsung pada sebuah citra ya. Ini ada citra biner. Istilah biner itu apa? Istilah biner. Sebelum kita lanjutkan. Biner itu ukurannya 01, Pak. Ya, kondisinya 01 lah. Citra dengan derajat keabuan 01 itu disebut dengan citra biner. Nah, ini saya sebut tadi, ini kan posisi pikselnya ya. Ya.
Kemudian 0 dan 1 ini adalah nilai derajat keabuannya Jadi kira-kira atau derajat intensitas cahayanya. Nah, di sini intensitas cahayanya 2 macam antara 0 dan 1, makanya ini disebut sebagai citra melalui satelit kira-kira. biner. Coba ini pada pixel dengan koordinat berapa ini yang saya tunjukkan dengan kursor ini? Menggunakan internet. 2, 3, Kalau kita baca dengan koordinat matrik, 2.3 nah, koordinat matrik 2 menyatakan apa? garis. Baris ya. Nggih, Nah, ini berada pada baris ke 2. 0, 1, 2 ya. Nggih. Kemudian kolom ke 3, kolom 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau pada koordinat ini kita baca dengan koordinat pixel, maka kebalikan dari koordinat matriks. Matriks. Ya. Koordinat pixelnya 3,2. Ya. Ya, jadi ini. Oke, bisa difahami ya ini ya cara membaca koordinat Iya, Pak. Coba. citra. Utama yang digunakan Ya, ya, adalah oke. bawah laut. Jaringan bawah laut ini memiliki kecepatan 1,92 tera. Nah, ini contoh detail citra yang dan matrik penyusunnya. Jaringan utama yang digunakan untuk komunikasi maupun internet ya jaringan bawah laut. Ini ada sebuah citra Satelit itu hanyalah solusi berukuran 12 kali 12. nilai-nilai yang tidak sesuai Nah, ini nilai dari jaringan bawah laut. tiap pixelnya. Masuk ke daratan itu namanya Jadi tiap pixel dari citra ini nilai intensitasnya tertera di matrik ini. BTS atau tower-tower solar yang biasa kita lihat. Jadi di dalamnya memang Bisa difahami ya? BTS Berarti pixel itu penyusun gambar ya, Pak? Iya, elemen dari citra. Oh, nggih, nggih. Elemen terkecil dari citra. Nah, pixel itu nanti mempunyai nilai tingkat intensitas cahayanya. Ya. Nah, untuk mencari posisinya kita tahu diketahui dengan koordinatnya. Nah, seumpama ini ya. Bisa dilihat di slide saya kursor saya ini. Iya, Pak. Coba. Ya. Untuk koordinat 2.1 pada baris kedua kolom ke-1 sama dengan 6. 6 ini apa maksudnya kira-kira? Warnanya, Pak. Sini ada contoh paper yang Tingkat keabuan. Ya, intensitas cahayanya atau derajat keabuannya. Ya. Ini pixel yang berada di koordinat ini. Jadi pixel yang berada di koordinat 2, 1 atau yang berada di koordinat baris kedua kolom ke-1, intensitas cahayanya atau derajat keabuannya bernilai 6. Dipahami ya? Bisa. Ya. Kemudian pixel yang berada pada koordinat 4,7 apa nilai intensitasnya? 237. 270. Nah, jadi 273 itu adalah nilai intensitas cahayanya atau derajat keabuannya ya. Berarti kalau derajatnya makin rendah itu makin gelap ya, Pak? Nanti kita lihat. Anda bisa lihat di sini ya. Ini oke. Ini derajat keabuannya 89. Nah, kita lihat warnanya seperti apa di sini. Rada abu-abu. Abu-abu. Nah, kemudian ini yang satunya. Ini derajat keabuannya 237. Warnanya apa?
putih. Mendekati putih. Berarti semakin tinggi nilai intensitas cahayanya, maka akan semakin Cerah. terang. Ya. Terus masuk ke NFC, Near Field Communication. Citra digital itu biasanya berbentuk persegi panjang ya. Secara visualisasi, dimensinya dinyatakan sebagai lebar kali tinggi. Lebar citranya dikalikan tinggi citranya. Kemudian ukurannya dinyatakan dalam titik atau pixel. Kemudian ukuran citra juga dapat dinyatakan dalam satuan panjang, milimeter atau inci. Tapi kalau untuk citra digital biasanya kita ngomongnya pixel ya. Pixel itu kepanjangan dari picture element. Dikasihkan tahun 2020. Kemudian untuk resolusi. Resolusi sama dengan banyaknya titik atau banyaknya pixel dalam setiap satuan panjang. Di sini dot per inci. Atau banyaknya pixel dalam 1 inci ya. Kita ditanyakan mengenai energi atau energi. Kemudian makin besar resolusi suatu citra, makin banyak titik atau makin banyak pixel yang terkandung dalam sebuah citra, maka citra tersebut akan semakin bagus atau semakin halus. Terakhir jaringan komunikasi yang di platform putih. Kemarin sudah ikut seminarnya Pak Amir ya. Coba platform putih itu apa? Nah, kemudian kita lanjutkan untuk resolusi spasial. Coba Mas Manan, platform putih itu apa? Sini resolusi spasial merupakan kasar atau halusnya pembagian baris dan kolom. Ingat ya tadi ya, matriks itu kan citra akan tersusun dari matriks ya, yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, pembagiannya, kalau pembagiannya besar, itu nanti hasilnya citranya kasar. Kalau pembagiannya semakin halus atau semakin banyak, maka citranya akan semakin bagus atau semakin halus. Nah, ini ada contoh, misalkan hasil digitalisasi sebuah citra, jumlah barisnya adalah 256, kemudian jumlah kolomnya adalah 256. Jadi resolusi spasialnya adalah 256 baris dikali 256 kolom. Kemudian yang kedua adalah resolusi kecemerlangan. Resolusi kecemerlangan di sini adalah pembagian tingkat intensitas warna ya, pembagian tingkat kecemerlangan warna. Iya, Pak. Bila intensitas pixel berkisar antara 0 sampai 255, maka resolusi resolusi suatu citra tersebut dinamakan dengan tingkat kecemerlangan 256. Contohnya ini tadi ya. Citra ini adalah intensitas warnanya atau intensitas cahayanya adalah mulai dari 0 sampai 255. Makanya di sini ada 237, 200 apa ya? Itu contoh tak emang nilainya segitu, Pak? Ya, itu ini ada standarnya nanti. Kita lanjutkan ya.
Nah ini, bila intensitasnya mulai dari 0 sampai 255, maka resolusi kecenderungannya adalah 256. 256 itu mulai dari 0, tingkat paling rendah, sampai 255 dengan intensitas paling tinggi. Nah, misalkan representasi sebuah lukisan dengan palet dan kanvas. Ini citra dianalogikan dengan lukisan ya. Lukisan kan ada kanvas, kemudian ada palet. Nah, palet di sini diibaratkan sebagai kumpulan warnanya. Nah, kalau di citra digital, palet ini kita analogikan sebagai intensitas cahayanya yang mulai 0 sampai 255 tadi ya. Nah, setiap warna pada palet kita kasih nomor yang berbeda. Kalau pada lukisan biasa kan mata kita yang membedakan ya. Tiap warnanya ada abu-abu, ada hitam, ada merah. Nah itu warna kita yang membedakan. Kalau komputer kan nggak bisa membedakan warna itu. Komputer membedakannya berdasarkan data. Datanya berupa angka ya. Nah ini contoh palet warna untuk citra digital ya. Palet citra digital dengan tingkat intensitas 256 ya. Intensitas paling rendah ini adalah warna hitam. Intensitas paling tinggi adalah warna putih dengan intensitas 255. Jadi totalnya intensitasnya ada 256. Ini namanya monokrom ya, karena satu warna. Pak Haryadi, kalau diartikan seperti ini gimana Pak ya? Beberapa piranti. Kemudian untuk kanvas pada citra, yang mana menggunakan akses internet sebagai kanvas pada citra sebuah matrik. Nah, kalau pada lukisan itu kanvas ya. Kalau pada citra digital itu adalah matriks, di mana setiap elemen dari matriks tersebut itu diisikan dengan satu warna dari palet. Nah, kalau di citra digital ya pikselnya tersebut itu adalah mengandung satu warna dari elemen intensitas cahaya. Bisa mulai dari 0 sampai 255 tadi ya. Untuk intensitas cahayanya. Bisa dipahami, bisa ditangkap penjelasan saya? Bisa. Oke. Kemudian sebuah citra dalam sebuah komputer hanya perlu menyimpan angka-angka, karena komputer ya tidak bisa membedakan warna seperti mata kita kan. Dia hanya membedakan data ya. Data di sini, data citra disimpan dalam bentuk angka-angka biner. Ini sebuah citra direpresentasikan dalam sebuah matrik yang berisi angka-angka. Ini contoh. Ini ada citra kucing ya. Yang kita crop. Paham ya, kita crop, paham ya? Paham. Nah, kita potong bagian hidungnya ini. Kemudian kita perbesar. Nah, ini adalah potongan atau crop dari citra kucing ini, bagian hidungnya. Nah, kalau kita konversikan ke dalam bentuk matrik, hasilnya seperti ini. Ini adalah nilai intensitas cahaya dari matrik potongan citra kucing ya. Kalau ini berarti kita ngomong piksel dengan koordinat berapa di sini? Halo, kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan. Nah, yang paling pojok nilai intensitas cahaya 201 itu pada koordinat berapa itu? 0. 0,0. Itu kalau matriknya kita mulai dari angka 0. Kalau matriknya kita mulai dari angka 1 berarti 1,1 ya. Paham ya?
Jadi Paham, Pak. angka-angka di sini adalah mewakili apa ini? Matrik. Oh, Mewakili gambar citra. bukan. Angka-angka di sini mewakili nilai apa? Intensitas. Intensitas cahaya. Cahaya. Ya. Nah, kemudian kalau saya mencari posisi suatu pixel, tahunya gimana? Dari koordinat matriksnya, Pak. Oke, dari koordinat matriknya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Pak. Aduh. Oke. Nah, ini contoh format penyimpanan ya, penyimpanan dari file citra. Ini kalau ini adalah intensitas cahaya ya, mulai dari 0 sampai 255. Kemudian ini adalah cara menyimpan data citranya. Nanti di slide selanjutnya ada penjelasannya. Iya, Pak. Itu bedanya internet of things dengan cloud computing. Nah, ini untuk contoh file citra dengan format bitmap atau BMP. Ada header. Header ini berisi informasi tentang berapa baris dan berapa kolom dalam citra tersebut ya. Juga berisi tentang informasi paletnya atau nilai intensitas cahayanya atau nilai warnanya ya. Kemudian setelah header diikuti dengan angka-angka matrik penyusun citranya. Kemudian baris pertama, ya oke. Aplikasi apa aja yang Dari kelas ya, Blah. Oke, baris pertama diikuti langsung, kemudian baris kedua dan baris seterusnya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana untuk mengetahui suatu awal suatu baris atau kolom pada sebuah citra? Bagaimana kira-kira untuk mengetahui? Untuk membedakan citra berukuran 100 kali 200 dan citra berukuran 200 kali 100. Kita buat template sendiri, bisa menggunakan Java. Nah, sebetulnya semuanya Dari bisa kita tingkat Halo, Phil, Riza. Kira-kira untuk bedakan ini gimana? Untuk membedakan citra yang berukuran 100 kali 200 dan 200 kali 100. kita lihat dari perkembangan paper. Jadi kami mungkin juga perkembangan teknologinya sampai Yang lain? Halo, masih connect? Ya. Masih, Pak. Tapi mikir. Ya, informasi Dari panjang. headernya tadi, Oh, headernya iya. kan memuat jumlah baris dan jumlah kolom. Kolom. Ya, Itu otomatis, Pak. iya. Nah, ini kalau format map ya, kalau nanti format lainnya ya mungkin susunannya beda lagi ya. Oke. Iya. Nah, ini untuk format BMP atau bitmap. Nah, ini sebenarnya format BMP atau bitmap ini kurang efisien karena dia semua pixel itu dia masukkan informasinya. Hingga nanti ukurannya ya real pixelnya itu dimasukkan semua tanpa ada kompresi. Itu citra yang format bitmap. Jadi untuk menyimpannya adalah header plus jumlah pixelnya dalam bentuk byte ya. Nah, ini contohnya ini jumlah pixelnya ada 10.000 byte plus nilai headernya. Nah, nilai headernya nanti biasanya tidak terlalu besar karena cuma berisi informasi berapa baris dan berapa kolom. Kemudian
bagian citra ya, bagian data citra yang sebenarnya tadi ya, yang ini ya, yang 10.000 byte ini tadi ya, yang 10.000 byte. Nah, sebenarnya bisa dikompresi ya ini, tapi dalam format lainnya, kalau format BMP ini tidak pakai kompresi. Nah, 10.000 byte ini sebenarnya bisa tidak kita simpan semua, bisa kita kompresi. Jadi informasi-informasi yang pixel-pixel yang penting aja yang kita ambil, pixel yang tidak kita masukkan. Itu menggunakan format JPEG. Itu ada kompresinya. Jadi ukurannya nanti bisa lebih kecil. Nah, ini contoh suatu citra bitmap dengan kedalaman 8 bit, kemudian ukurannya 200 baris kali 100 kolom. Maka untuk menyimpannya dibutuhkan memori sebesar 19,5 kilobyte. Dari mana? Ya dari ini. 200 baris dikali 100 kolom dikali 8 bit. Ya. Temu 160.000 bit. Nah, 160.000 bit kalau kita jadikan byte berarti 20.000 byte. 20.000 byte kalau kita jadikan kilobyte menjadi 19,5 kilobyte. Bisa dicerna ya asal-usulnya ya. Iya, Oke. Ini saya kasih konversi dari bit ke byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Ya. 1 kilobyte sama dengan 2 pangkat 10 byte. Ya. 1 kilobyte sama dengan 2 pangkat 10 byte. Nah, ini kan seterusnya. Nah, coba dihitung ini. Ada sebuah citra, formatnya BMP atau bitmap dengan kedalaman 24 bit. Ukuran pixelnya 339 kali 475. Kira-kira tanpa header butuh memori berapa? Memorinya berapa kira-kira? Dalam kilobyte. Coba dihitung. Ya, Pak. Kalau kita ngomong sebentar ini menggunakan hub, kalau Ya, bos, ketemu saja. Baik, Pak. antar ruangan yang masih ada lokal elevator. Kalau mode 1 tetap yang lainnya masih bisa digunakan. Kalau topologi yang masih tampil nggak? antara nomor 1 dan Slide saya tadi. Hah? Bertampil, Pak, bertampil. Kalau bahas satu putus semuanya putus. Terus pertanyaan berikutnya, IP address adalah nama dari kira-kira alamatnya. Kalau dalam jaminan, ini ya. Kalau yang kedua, alamatnya digunakan untuk menggunakan internet, bisa buka ya. Terus alamat jaringan komputer, kami ada beberapa variabel ya. Yang kedua, alamat jaringan komputer, alamat yang digunakan untuk menjalankan perintah. Ini yang mirip-mirip, tapi yang paling benar adalah alamat yang digunakan untuk berikutnya, suatu sistem yang memungkinkan nama suatu pada jaringan komputer ditransferkan menjadi IP address. Sudah ketemu Nafil, Riza, Putri? 18. Nah,
0,870. Apa? Dalam kilobyte, dalam kilobyte. Oh, 3864,6. 18.870 kilobyte. Wih, Oke. Pak. Dalam kilobyte ya, ingat ya. Tadi ini sudah catat belum? Foton ini foton. Konversi byte ke bit dari kilo ke dari bit ke kilo. Dari byte ke kilobyte. Bentar, Pak. Itu 1,0 Sudah itu. atau seri. 8 bit. Tiga 3.685. Berapa, Nafil? Kalau nggak Dalam salah kilo ya, dalam kilo ya. dalam kilo. Dalam kilobyte ya. Pukul 8.41 nanti bisa ada pertanyaan bisa langsung di 374. forum saja sambil kita jawab. 3.700. Siapa mau? Risa lah, Piro sa? 3.685 kilobyte. Wih, oke. Ubur tadi Pak, ubur. Iya, ubur. Berapa Kalau umur? saya 3.774. Oke deh. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke. Ini filenya. Masih tampil ini layar saya, screen saya. Masih, Pak. Gambar ini tampil. Halo. Tampil, Pak. Tampil. Tampil, Pak. Tampil. Ya, ini gambarnya ya. Ini file gambarnya. Sekarang saya klik propertiesnya ya. Propertiesnya. Nah, ini sorry. Kita lihat detailnya dulu ya. Detailnya dulu lah. Ini format filenya BMP ya. Bisa Oke. dilihat. Bisa. Kemudian 475 ini adalah jumlah barisnya. Oke. Kemudian 399 ini adalah jumlah kolomnya. Ya. Oke. Kemudian 24 ini adalah tingkat kedalaman bitnya. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya tadi butuh memori berapa untuk menyimpannya? Nah, pertanyaan itu kita jawab sini. 472 kilobyte. Ada yang jawab segini? Jelas tidak ada. Hah? Nggak ada, Pak. Itu 24 dikali jumlah pikselnya, Pak. Iya, 24 ini. 24 ya dikali ini dulu. Nah, yang penting itu adalah konversi dari bit ke byte-nya, kemudian dari byte ke kilobyte. Itu kan nggak sembarangan, ada aturannya ini. Ini harus dipahami dulu, ya. Ya, Pak. Coba kita buktikan ya. Ya, Pak, masih bingung. Anda Coba dikasih contoh satu sih, Pak. sebentar. Ini aja contoh real ini aja. Bentar. Oke, dihitung bareng-bareng, Pak.
Screen saya masih tampil kan? Masih, Pak. Oke, tadi matriknya, barisnya jumlahnya berapa? 339. Oh, barisnya loh. Barisnya Barisnya 9. iya ya, 3 3 9 ya. Kemudian jumlah kolomnya 475. 475. dikali 4 75. 5. Coba dikalikan berapa ini hasilnya ini? Rp161.000. 161 berapa? Titik 0 Nah, 339 dikali 025. 161.025 ya. 25. 10.025. Nah, kemudian kedalaman bitnya tadi berapa? 24. Nah, hasilnya ini kita kalikan 24. 4. Nah, 161.025 kalikan 24 sama dengan berapa? 3.800.600. Sama dengan 3.864 ya. Oke. Ya. 64.000. Sorry. 600. Belum ada sama dengan ini. 3.864.600 gitu ya. Oke. Nah, ini dalam satuan apa ini? Baik. Masih dalam bit atau byte? Bit. Ayo, siapa yang batu mau? Saya. Bit atau byte? Bit. Eh? Bit sih, ono sing batu. BIT. Saya ulangi lagi, bit atau byte? Bit. Bit ya. Kalau bit itu sama Pak. dengan B kecil. Yes. Sorry. Bit dalam kurung itu B kecil. Nah, kemudian yang saya minta tadi adalah dalam bentuk apa? Kilobyte. Kilobyte. Nah, berarti ini kita bagi dulu satu byte itu kan 8 bit. Berarti nilai Oke. ini kita bagi 8 8. supaya berubah menjadi byte dulu ya. Oke. Nah, itu bagi 8 itu 3 juta sekian itu. Oke. 483.000. 483.000 75. 75. 5. 430.000 483.075 byte ya. Ya. Sorry. Nih. Ingat simbolnya B besar ya. Oke. Oke. Kemudian Anda lihat lagi konversi tadi. Konversi dari kilo ke byte ya. Kalau byte jadikan kilo. Pangkat 10. 1024 byte. Nah, 1024 byte itu baru 1 kilo byte. Ya. Berarti dibagi 1024. Iya, coba ini bagi 1024. Sama dengan kilobyte nanti. 471,75. 5. Apa? 471,75. 47 1. sorry 471,75 gini Oke. di dalam kilobyte. Nah, coba informasi citranya tadi kita tampilkan. Kelihatannya informasi citranya? Belum, Pak. Ini loh yang ini. Yang saya Pak. katakan. Kelihatan? Kelihatan. 4. Nah, ini 76. detailnya tadi 339 kali
475 ya. Kedalaman bitnya 24. Oke. Nah, ini size-nya di media penyimpanan 472 kilobyte. Baik. Nah, ini enggak mendekati enggak? Oke, Halo? Pak. Oke. Nggak mengerti? Mengerti, Pak? Mengerti. Ono sing bener enggak mau kira-kira? Wah, salah semua, Pak. Salah semua. Jadi sekarang sudah bisa ya. Oh, bisa, Pak. Alhamdulillah. Malu. Ya oke. Kira-kira untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup. Ada pertanyaan? Belum saya tutup. Oke, Pak. Pertemuan pertama saya nggak ada tugas dulu. Iya. Alhamdulillah. Tugasnya kita kerjakan bersama tadi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.